Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wasayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda wa bil ihsani ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Puji syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dipertemukan oleh Allah Ta'ala di tempat dan bulan yang mulia ini. Semoga apa yang diberikan dari kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita semuanya adalah tanda. Mudah-mudahan ini adalah tanda min alamatis sa'adati alal abdi. Tanda bahwa seorang hamba tersebut akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhiratnya. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa inna min alamatis sa'adati 'alal 'abdi la yassar li 'amali ahli sa'adah. Tanda kebahagiaan seorang hamba yang akan menantarkan kebahagiaan yang hakiki, yang abadi, kalau dia memperhatikan, kalau dia diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kemudahan-kemudahan dalam melakukan amal yang amal itu hanya diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada orang-orang yang terpilih, kepada orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau kita memperhatikan kebiasaan-kebiasaan kita itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang buruk, maka kita harus berhati-hati. Beliau dalam lanjutan sabdanya tersebut menyebutkan wa inna min alamatis syaqa,
Allah tabaraka wa ta'ala melakukan perbuatan-perbuatan yang hanya pantas dilakukan oleh orang-orang yang akan mendapatkan kecelakaan. Ikhwani fiddin, kita akan melanjutkan rutinitas kita membaca kitab Jawami al-Akhbar, kumpulan dari hadis-hadis pilihan yang dikumpulkan oleh beliaunya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Dalam kesempatan yang semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kita akan melanjutkan membaca Al-Hadithu Ats-Tsamin wal Ishruna, hadis yang ke-28, pembahasan tentang ad-dinu yusrun. Penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya agama itu mudah. Mudah apa sulit, Pak? Mudah. Kita tidak bisa membantahnya karena ini nanti yang menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyebutkan bahwasannya agama itu mudah dengan penjelasannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam hadis yang lain disebutkan bahwasannya meniti jalan agama itu sulit. Dalam riwayat yang lain begitu nanti Rasulullah yang menjelaskan bahwasannya memegang teguh hidayah, menegang teguh istiqomah untuk terus berada di jalan agama yang mulia ini berat. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang satu masa di mana orang-orang yang berpegang teguh di atas agamanya itu akan kesulitan dan berat di dalam mengemban dan menjalankan agama tersebut. Rasulullah menyebutkan seperti menggenggam bara api. Pagi harinya masih dalam keadaan beriman, sore harinya bisa kufur. Sore harinya dalam keadaan beriman, pagi harinya bisa kufur. Tapi hadis yang akan kita baca ini dalam matan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan, menyampaikan sabda Nabi yang mulia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu innad dina yusrun. Inna, sesungguhnya agama itu mudah. Walai yusyadad dina, tidaklah seorang yang mempersulit, memberat-beratkan dirinya di dalam beragama, siapapun dia, ahadun illa ghalabahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saatnya dia akan kalah, kata Nabi. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Selanjutnya beliau memerintahkan fasaddidu. Maka dalam beragama ini lakukan kalian dengan benar. Wa qaribu, mendekatlah kepada kesempurnaan ajaran. Wa abshiru, kemudian bergembiralah kalau sudah mencocoki dari ajaran dan kebenaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasta'inu bil ghudwati war rauhah. Setelah kalian berusaha untuk melakukan agama dengan benar, setelah kalian berusaha melakukan dengan kesempurnaan ajaran, kemudian bergembiralah. Jangan lupa senantiasa minta tolong kepada Allah tabaraka wa ta'ala, baik di waktu pagi, waktu sore, atau wa syai'in minad duljah,
sedikit dari waktu malam. Riwayat ini disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwani fiddin, saya menjelaskan ketika menyampaikan hadis ini, disebutkan bahwasannya wa fil lafdin, dalam riwayat yang lain Rasulullah menyebutkan wal qasda tablughu, kata Nabi dalam hadis yang lain, senantiasa berusaha benar dan istiqomahlah kalian, senantiasa benar dan istiqomahlah kalian menuju tujuan yang kalian tuju, tablughu, sampai kalian sampai ke tujuan kalian. Beliau menjelaskan ma'a'dhama hadzal hadis, alangkah agungnya hadis ini, kata beliaunya Syekh, wa ajma'ahu lil khairi wal wasaya nafi'ah, di mana di sini Rasulullah menghimpun banyak dari kebaikan wasiat yang sangat bermanfaat, wal usulil jami'ah, yang mengandung prinsip-prinsip yang mencakup ajaran yang menyeluruh, kata beliau. Faqad assasa sallallahu alaihi wasallam fi awwali hadzal aslal kabira. Sungguh Nabi dalam hadis ini telah menetapkan prinsip yang besar di awal hadis ini. Apakah itu? Innad dina yusrun. Agama itu mudah. Ai muyassarun wa musahhal, kata Syekh. Maksudnya apa? Agama itu mudah, maksudnya memang benar dimudahkan. Di dalam meniti agama ini, digampangkan dalam mengikuti agama ini, dalam seluruh aspek ajaran agama ini, baik fi aqaidihi wa akhlaqihi wa a'malihi, dalam semua ajaran agama ini, wa fi af'alihi wa turukihi, baik bagi mereka yang berhasrat, berniat, memiliki azam yang kuat untuk mengerjakannya, atau kapan memang dia harus tidak mengerjakan atau meninggalkan perintah agama tersebut. Nanti ada kemudahan-kemudahan yang disampaikan oleh mereka para ulama, termasuk yang disampaikan oleh beliau ini, berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna aqaidal ladzi tarji'u ilal imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarrihi hiyal aqaid as-sahihah. Baik yang berkaitan tentang akidah, tentang keimanan, keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikatnya Allah, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan takdir baik atau takdir yang buruk. Termasuk juga selain masalah akidah, wa akhlaquhu wa a'maluhu akmalul akhlaq, tentang masalah akhlak. Maka ketika prinsip ini hilang, maka akan hilanglah seluruh kebaikan agama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Prinsip yang bagaimana? Prinsip bahwasannya agama ini adalah mudah. Begitu. Sebenarnya Syekh ingin menjelaskan berdasarkan dengan hadis ini tentang ada dua jenis kesalahan orang yang menyelisih prinsip ini. Di dalam beragama ini, para ulama banyak menjelaskan, termasuk dalam kitab ini ketika beliau menjelaskan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, wa hunaka fi'atani minan nas. Kita harus berhati-hati. Jika Rasulullah di sini menjelaskan prinsip tentang bagaimana beragama yang baik, ketahuilah ada mafahim khati'ah. Ada prinsip dan pemahaman yang salah banyak orang dalam beragama. Wa hunaka fi'atani minan nasi ala tarfai naqidhin fi amril ibadah. Para ulama menjelaskan setidaknya ada jenis golongan manusia, ada dua. Bukan dalam kitab-kitab yang dua orang ini saling berlawanan tapi semuanya menyimpang. Dua sikap ini saling berlawanan tapi keduanya menyimpang. Al-fi'atul ula, kelompok yang pertama, siapakah mereka?
Tasyaddadat fi tadbiqil ibadat. Ada orang-orang yang mereka dalam beragama itu selalu berlebih-lebihan di dalam menjalankan perintah dan syariat agama tersebut. Farafa'atil mustahabati ila martabatil wajibat. Sampai perkara yang dalam hukum Islam itu disebutkan hanya mustahabat, sifatnya tidak wajib atau wajib, tapi dia angkat dalam posisi kedudukan menjadi wajib. Wa harramat ba'dul mubahat, sebaliknya sifat berlebihan yang kemudian dia banyak mengharamkan perkara yang sebenarnya itu dibolehkan dalam syariat yang mulia ini. Wa hakamat fit tadlili awit tahtiati ala man khalafa man najaha. Ada orang-orang yang ketika menyelisih prinsip dia di dalam beragama, padahal prinsip dia yang salah, dia menyesat-nyesatkan orang tersebut. Wa khatta'a mafahimaha. Dia menyalahkan pemahaman tersebut, padahal sebenarnya dia yang salah. Ini kelompok yang pertama, yang sering disebut dengan sikap di dalam beragama dengan perbuatan ghulu. Ghulu dengan pengertiannya tasyaddadat. Yang kedua, kelompok manusia di dalam beragama yang disebutkan oleh beliaunya Syekh atau para ulama, al-fi'atu ats-tsaniyah. Ini adalah lawan dari orang yang berbuat ghulu, berlebih-lebihan tetapi tasahulu. Apa itu? Perbuatan meremehkan tentang semua ajaran dan sikap dalam beragama. Yang satu bersemangat, tapi salah, berlebihan. Akhirnya, apa yang dikerjakan jauh dari prinsip agama itu sendiri. Kelompok yang kedua juga salah. Siapa mereka? Qassarat fi mafhumil ibadah. Orang yang sering meremehkan, salah faham dalam masalah beragama dan beribadah. Wa tasahalat fi adaiha. Dia sering meremehkan di dalam menunaikan perintah agama ini, hatta atalat katsiran min anwa'iha wa qasaratha ala a'malin mahdudah. Sehingga dia banyak meninggalkan berbagai jenis perintah dalam agama. Kalau tadi itu berlebih-lebihan, ifrat, ghulu, yang kedua ini tafrid at-tasahul, meremehkan. Ala a'mal mahdudah, atau dia meremehkan min sya'airin qalilah. Dia meremehkan atau membatasi amal-amal yang sifatnya padahal tersebut merupakan bagian dari ajaran Islam. Kasolatin tu'adda fil masjid, misalkan ketika disampaikan dalam konsep ajaran agama, kita ini kaum laki-laki hendaknya sholatnya berjamaah di masjid, dia meremehkannya, tidak mau melakukannya padahal dalil-dalil dijelaskan jelas. Kemudian memilih pendapat yang sifatnya menyenangkan hawa nafsunya. Memilih pendapat-pendapat dari mereka-mereka yang terparuh dengan buruknya pemahaman, yaitu dengan melegalkan perkara-perkara yang sebenarnya itu adalah jauh dari prinsip agama itu sendiri. Wala majala indahum lil ibadati fil bait wala fil maktabi wala fil matjar wala fis syar'i wala fil muamalati wala fis siyasah. Sampai mereka tadi itu meremehkan dalam berbagai ajaran agama yang menjelaskan bagi mereka seolah tidak ada ruang di dalam beribadah. Bagi mereka seolah tidak membicarakan itu bagian dari ibadah, kalau perkara-perkara itu mencangkut perbuatan dan perilaku mereka ketika di rumah. Padahal Islam mengaturnya. Seolah-olah mereka tidak menganggap itu sebagai ibadah kalau perilaku itu menyangkut sikap mereka ketika mereka di tempat-tempat kerja mereka, di kantor-kantor, di pasar-pasar, di jalanan-jalanan, baik dalam bermuamalah
kepada sesama manusia, sampai mereka bahkan tidak menganggap mereka menganggap bukan bagian dari ajaran Islam ketika mereka terjun dalam dunia urusan, misalkan dalam mengatur sebuah aturan bermasyarakat. Di dalam mereka seolah-olah dalam berselisih ketika itu tentang masalah agama, seolah-olah semuanya legal dan lain-lain dari pembahasan yang seperti itu. Orang yang seperti ini biasanya adalah mereka orang-orang yang kemudian banyak meremehkan, akhirnya mereka bertasahul dan akhirnya bermudah-mudahan dalam melanggar perintah agama yang mulia ini. Saya menjelaskan, amma sholawatul khams fa innaha tataqarraru kull yaumin wa lailatin khamsa marratin fi awqatin munasibatin laha. Wa tammamal latiful khabiru suhulataha. Tentang masalah sholat misalnya, Allah memberikan perintah untuk kita sholat dengan semua aturannya. Kadang kemudian kita buat aturan sendiri sesuai dengan apa yang mencocoki hawa nafsu kita. Akhirnya dia melakukan perkara dari perkara perintah sholat tadi itu yang sebenarnya adalah dia merasa katanya bukan bagian dari perintah agama. Padahal ketika diperintahkan sholat, Allah memerintahkan diantaranya tuntunan-tuntunan dan keutamaan-keutamaannya. Termasuk ketika dalam masalah zakat dan yang lain-lainnya. Itu disampaikan oleh mereka para ulama, bahwasanya banyak di antara orang yang kemudian mereka bertasahul, akhirnya bermudah-mudahan, sampai kemudian akhirnya mereka meninggalkan ajaran dari agama tersebut. Apakah Allah kemudian dengan semua perintah tadi itu ingin menyusahkan hambanya? Tidak. Allah berfirman, kata beliaunya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Kalau kita pun diperintahkan sholat, zakat, haji, apakah kita juga tetap dipaksa oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk tetap menjalankan sholat itu ketika kita ada uzur, misalnya sakit? Kalau sakit sholat asalnya berdiri, boleh duduk. Mudah agama ini. Apakah ketika Allah memerintahkan zakat, kemudian zakat itu orang-orang yang tidak mampu tetap dipaksa untuk mengeluarkan zakat? Tidak. Mudah agama ini. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ketika Allah memerintahkan haji, kemudian orang-orang yang tidak mampu menjalankan haji tetap akan dipaksa untuk pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji? Juga tidak. Namun ada orang yang bersemangat, yang ini adalah sikapnya ternyata salah. Beliau menyampaikan, amma man tashaddada ala nafsihi falam yaktafi bimaktafa bihin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada model orang-orang yang senangnya itu memberat-beratkan diri. Wala bima 'allamahu lil ummah. Dia menyelisihi apa yang sebenarnya perkara tersebut tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal ghala wa awghala fil ibadah. Ini yang disebutkan oleh para ulama, sikap atau sifat seperti ini sering disebut dengan sifat gulu. Arti dan makna tentang gulu sudah masyhur Pak ya. Sering ya. Gulu yang maknanya adalah, secara bahasa adalah, apa itu gulu? Mujawazatul had. Mujawazatul had itu ya berlebih-lebihan. Melampaui batas. Batas apa? Dalam pengertian syariat para ulama menjelaskan al-mubalaghatu wa tasyaddudu fid din. Melebihi, berlebih-lebihan, melampaui batas dalam beragama. Apa maksudnya? Bimujawazatil haddil masyru'. Melampaui batas yang sebenarnya perkara tersebut tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini barangkali kisahnya, tentang kisah yang masyhur tentang 3 orang yang dia mencari tahu
cara dan sikap beragamanya Nabi atau dalam beramalnya Nabi Muhammad SAW. Orang tersebut tidak ketemu dengan Nabi. Dalam sebuah riwayat yang panjang, kemudian orang tersebut bertanya kepada istrinya Nabi. Setelah mereka bertanya dan dijawab, falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Setelah disampaikan, akhirnya mereka meremehkan diri mereka. Kan Nabi dijamin masuk surga. Wa ana nahnu minan nabi. Lah kita ini siapa? Kita harus lebih dari Nabi. Padahal Nabi sudah mencontohkan dalam akal dan perasaannya dia untuk bisa mendapatkan lebih dari Nabi, dia harus melakukan perbuatan yang melebihi Rasulullah SAW. Ternyata sikap yang seperti itu adalah salah. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kalau Nabi kan memang dia sudah diampuni dosanya. Kalau cuman begitu ya pantas kalau Nabi cuman begitu saja. Wa aina nahnu minan nabi? Lalu kita bagaimana katanya? Qala ahaduma ana fa inni usallil laila abada. Saya berencana mau setiap malam mau sholat malam saja. Tidak akan aku hiraukan istriku, tidak akan aku hiraukan keluargaku. Pokoknya setiap malam aku akan sholat malam. Yang satunya ngomong, ya semangat ini karena semangat temannya. Ana a'tazilu nisa'a fala atazawwaju abada. Kalau saya lebih baik tidak akan menikah saja. Mungkin bayangannya perempuan hanya akan mengganggu waktu dirinya saja. Mungkin dia akan tertuntut untuk mencari nafkah dan sebagainya. Mungkin dia akan tertuntut melakukan ini dan itu. Akhirnya dia berpikiran, aku tidak akan menikah saja. Yang satunya, ana asumud dahra wala uftir. Saya tidak akan melalui hari-hariku kecuali saya harus berpuasa terus menerus. Diceritakanlah kisah ini kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi langsung kemudian mencari orang tersebut. Antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Kemarin antum yang katanya ingin menemui saya dan berkata begini dan begitu. I'lamu amma wallahi inni la akhsyakum lillah. Ketahuilah wahai si fulan. Aku ini adalah orang yang paling rasa takutnya tinggi dibanding kalian ini. Wa atqakum, aku adalah orang yang paling takut dibanding kalian ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakinni asumu wa uftir. Tetapi aku berpuasa, terkadang aku juga tidak berpuasa. Wa usalli wa arqud. Terkadang aku juga sholat malam, terkadang aku juga tidur. Wa tazawwajun nisa. Aku juga menikahi perempuan, aku punya istri. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Orang yang tidak senang dengan sunnahku ini, tata caraku ini, bukan dari golonganku. Ini adalah ada pendidikan tarbiyatun ala ta'dhimis sunnah. Kita terus mengagungkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya adalah sunnah-sunnah Nabi. Sunnah yang maknanya apa, Pak? Kalau kita ngomong sunnah begitu, apa yang terbayang? As-sunnatu allati hiyal islam wal islamu huwa as-sunnah. Huwa ay at-tariqatun nabi. Sunnah itu ya jalan, manhaj, cara, tata cara yang dilakukan, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian ada orang yang membuat acara, tata cara yang menyelisih dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati-hati kalau kita terkena ancaman Nabi, falaisa minni. Orang tersebut
bukanlah dari golonganku, bukan dari kelompokku, bukan dari pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang berlebih-lebihan. Kira-kira kalau kita ini termasuk orang yang semangatnya kuat, apa yang kira-kira kelompok yang kedua tadi, Pak? Sedengan ya, mudah-mudahan. Dan itu yang benar. Dan itu yang benar. Kita dapatkan dua hikmah pelajaran. Ada jenis model kesalahan dalam beragama. Dalam sampai titik poin ini yang salah. Tadi yang benar apa? Beragama itu adalah dengan thariqatul i'tidal, tawassut, sesuai dengan contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua jenis model tata cara beragama, dua-duanya saling bertentangan, tidak sama, tapi dua-duanya salah. Yang pertama ifrat atau gulu, yang kedua adalah tafrid at-tasahul, meremehkan. Yang benar adalah yang i'tidal at-tawassut, mudah. Agama itu tinggal meniru apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, demikian. Berarti rahasianya apa? Ya kita harus berilmu tentang agama ini. Biar kita tidak salah meniru contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang itu salah beranggapan dia bilang bagian dari agama. Banyak orang salah dia bilang karena termasuk berlebih-lebihan. I'tidal atau at-tawassut itu adalah termasuk prinsip Ahlussunnati wal Jamaah. Namun kadang orang salah memaknai makna ini. At-tasyaddudu fid din, berlebih-lebihan memang salah. Tetapi laisa minat tasyaddud, kata para ulama. Tidak termasuk berlebih-lebihan. Berarti dia salah dalam menganggap perkara ini. Termasuk diantaranya apa? Fi'lul wajibi walau kana fihi masyaqqah. Kayak kita berusaha terus untuk menjalankan sholat. Kita di saat dingin menusuk tulang, apalagi habis hujan deras, kal istaiqat li sholatil fajr ma'al jamaah, untuk meneguhkan prinsip dari ajaran tadi itu. Ma'al jamaah dikatakan alah biasa wae to lele. Bapak yura sholat di masjid, gitu. Sama yura di masjid itu demiram koyok ngene ya. Tidak termasuk berlebih-lebihan ketika perkara termasuk dari perintah dan tuntutan agama. Itulah kewajiban. Laki-laki ketika azan terdengar kemudian dia pergi ke masjid, dia menunaikan sholat berjamaah. Itulah kewajiban dan seharusnya sikap seorang muslim. Tidak berlebih-lebihan itu. Tapi ilmu yang salah tentang keutamaan sholat jamaah bisa mengantarkan orang salah perpahaman. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan orang yang diberikan ilmu itu ada 6 tingkatannya. Kira-kira kalau kita nanti mudah-mudahan termasuk yang pertama. Yang pertama itu al-ilmu alima kulla syai'in ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ya benar-benar tahu dari maqala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia ngomong tentang sesuatu, dia tahu ini hukumnya boleh atau tidak, ini dasarnya dalam Al-Qur'an. Kalau mungkin dia lupa, ada dalam Al-Qur'an, nanti kita cari ada betul. Ada yang sifatnya itu adalah jahlul basit. Ini karena tidak mau belajar. Makanya kita bagaimanapun juga sebagai seorang muslim mukmin itu harus belajar tentang ilmu agama kita. Tidak boleh bodoh. Sing parah itu jahlul murakkab. Ilmunya menyelisihi hakikat yang sebenarnya. Ngomong tetapi
sok tahu padahal keliru. Menceritakan masjid Darul Jannah itu catnya warnanya biru loh. Dia cerita ke orang di kampungnya. Yang di kampungnya karena belum pernah ke sini, ya mau mantuk-mantuk. Tapi bagi takmirnya orang sini ketika dengar mesem tok. Yang warnanya biru apa cuman niku tabir rononya itu. Gitu. Catnya apa Pak ini? Putih kan, dominan putih ya. Itu jahlul murokab. Ada orang yang berbicara tentang masalah agama itu yang begitu. Seolah-olah dia ahlul fatwa, tapi ilmu jahlul murokab menyelisihi alama huwa alaih. Quran bilang A, dia sampaikan B. Hadis bilang A, dia kabarkan B. Menyelisih. Kita jangan sampai seperti itu. Kalaupun kita tergolong orang yang belum tahu, mudah-mudahan yang bukan jahlul murokab. Yang ke selanjutnya tergolong yang ada al-waham wadzon wasyukuk. Itu yang sifatnya itu ragu. Nah, ilmu kita tentang perkara-perkara seperti ini, tentang masalah agama ini, doa kita semoga ilmu tentang begini ini kita adalah yang kuat, yang al-ilmu idrokan jazimah tadi, bukan yang jahlul murokab atau yang kebanyakan asyukuk yang sifatnya itu ragu. Wasiyamu Ramadan fi syiddatil hur. Ntar lagi kita puasa Ramadan ya Pak ya. Meskipun panas tetap dia melaksanakan puasa. Walah Pak ora sah poso panas ram. Begitu. Padahal enggak ada uzur syar'i. Kecuali ada uzur syar'i. Perbuatan ini bukan berlebih-lebihan, tetapi itulah perintah agama, itulah tuntutan sebagai seorang muslim mukmin yang baik. Kayak contoh kemarin, di hari bulan mulia, banyak orang kemaksiatan dilakukan, dan sifatnya kemaksiatan itu adalah kemaksiatan yang sifatnya itu adalah tentang akidah. Puncak kemaksiatan sifatnya kesirikan. Begitu. Ada orang yang seperti itu. Tentang masalah kemarin baru berlalu Pak, Natal dan Tahun Baru. Banyak mereka mengaku muslim bahkan mengatakan itu adalah bagian dari ajaran Islam untuk toleransi. Padahal jelas Al-Quran mengatakan itu adalah perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya jelas. Ketika kita ijtinabul haram walau kanatin nafs tamilu ilaihi, senang kita mungkin melakukan perbuatan tersebut, tetapi syariat mengatakan itu haram. Ya kita harus tahan hawa nafsu kita. Meskipun hati kita, hawa nafsu kita cenderung ingin melakukannya. Seperti apa cintanya? Ka'aklil malil haram. Kayak tadi dikatakan oleh Syekh, ilmu agama itu tidak hanya berkaitan tentang masalah di masjid dan tentang akidah saja, tetapi dalam perkara-perkara dimanapun itu harus sesuai dengan tolak ukur syariat, sehingga apa yang dihasilkan juga akan menghasilkan harta yang halal. Termasuk yang banyak terjadi wan nadharu ila ma harramallahu ta'ala. Nanti biasanya habis Ramadan, hari raya, orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi mulai muncul. Yang laki-laki yang tidak mau bersentuhan dengan yang bukan mahram, tidak mau salaman. Dituduh ekstrim dan berlebih-lebihan. Begitu itu seharusnya umat Islam, tidak berlebih-lebihan. Dia tidak mau memandang siapa yang bukan, yang halal dipandang atau yang haram untuk dipandang. Wal istima'u ilal haram, dia tidak mau mendengar, telinganya ditutup atau dijauhkan dari perkara yang haram. Itu tidak berlebihan. Fi'lus sunnati tsabitati inda sallallahu alaihi wasallam. Termasuk orang yang mengerjakan sunnah-sunnah Nabi. Dari yang wajib-wajib kemudian yang sunnah-sunnah. Ka'ada'i sunanir rawatib, an-nawafilil ibadat. Termasuk perkara-perkara yang kadang direndahkan di masyarakat.
Yang saya heran itu kadang-kadang seperti seorang perempuan yang menutup auratnya, malah diejek-ejek. Padahal mazhab yang paling kencang di Indonesia ini untuk perintah menutup aurat banyak ditekankan oleh beliaunya Imam Syafi'i. Tetapi justru yang paling banyak mengaku mazhab Syafi'i, kadang-kadang yang paling banyak menekan dan merendahkan orang yang menutup aurat dengan baik, termasuk orang yang bernikab atau bercadar. Padahal itu adalah tekanan al-a'immah, 4 imam mazhab, al-a'immatu ala madzhabil arba'ah yang paling kencang Imam Syafi'i. Tapi banyak orang yang mengaku sebagai mazhab Syafi'i malah justru sering merendahkan prinsip dan penekanan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i itu sendiri. Artinya mungkin dia mengaku sebagai orang yang bermadzhab Syafi'i, tetapi dalam 6 tingkatan ilmu yang dikatakan oleh Syekh tadi, entah dia kelompok yang mana. Dia mengaku sebagai mazhab Syafi'i, tetapi benarkah adalah idrakan jaziman fi mazhab Syafi'i? Nah begitu. Akhirnya salah, maka yang dilakukan juga salah. Jadi intinya saddidu wa qaribu. Terus-teruslah kalian, meskipun ini adalah sulit, menjalankan sunnah itu dalam saat nanti itu akan banyak orang keberatan. Saddidu wa qaribu. Teruslah mendekati kebenaran sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Kalau masalah kemampuan, innallaha yuqassimu a'malal abdi kama yuqassimul arzaq. Beda-beda Pak, kita diberikan kemampuan dalam beramal, mengikuti sunnah Nabi ini. Tapi jangan sampai salah dalam ilmu. Jangan sampai salah dalam berpegang, sehingga kita jahlul murakkab, salah memahami agama, menyelisih dari sumber-sumber agama itu sendiri. Tentang apa? Semua dalam sunnah Nabi. Semuanya mudah. Ittaqullaha mastata'tum, kata Syekh dalam kitab ini. Kalau bisa semampu kalian kerjakan. Apalagi saat ini adalah bulannya, bulan yang memang kita memiliki keutamaan untuk ke arah sana. Betul apa tidak Pak? Sekarang bulan apa? Bulan Rajab. Betul ya, bulan Rajab ya. Bulan Rajab termasuk salah satu bulan haram. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Bulan ini ada 12, minha arba'atun hurum. Dari 14 bulan itu Allah menyebutkan, Rasulullah juga menyebutkan ada 4 yang disebut dengan bulan haram. Ayat tersebut di pertengahannya Allah menyebutkan fala tatlimu, janganlah kalian berbuat zalim. Janganlah kalian berbuat maksiat fihinna, dalam bulan-bulan tersebut. Para ulama menyebutkan, termasuk yang disampaikan oleh Ibnu Muflih dalam kitab Al-Adabu Asy-Syar'iyyah. Beliau bahkan dalam kitab itu membahas bab kitab khusus tentang faslu ziyadatil wizri ka ziyadatil ajri. Pembahasan tentang berlipat gandanya dosa sama dengan berlipat gandanya pahala fil amkinati wal azminatil mu'azzamah. Pada al-azminah, zaman, wal amkinah, waktu-waktu atau tempat-tempat, zaman dan tempat-tempat yang diagungkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bulan Rajab termasuk yang diagungkan bukan? Diagungkan, salah satu di antara 4 bulan haram. Maka beliau menjelaskan fa innal ma'asi, ketahuilah, i'lamu rahimakumullah, fa innal ma'asi fil ayyamil mu'azzamati wa al azminatil mu'azzamah tughallatu ma'asituha wa iqabuha. Tughallatu ma'asiyatuha wa iqabuha ala qadri fadli zaman wal makan. Kalau diagungkan oleh Allah, berarti
yang harus kalian takuti, hati-hatilah. Pada bulan tersebut kemaksiatan akan dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi banyak loh Pak, tentang bulannya saja sekarang itu bulan apa? Katanya bulan Januari. Hijriyah itu adalah as-sholatul mu'min. Hijriyah itu as-sholatul mu'min yang artinya adalah eksistensi. Di mana seorang muslim waktu-waktu ibadahnya pakai hijriyah tadi. Komariah. Maka dengan demikian seharusnya kita tahu. Begini saja misalnya. Anak-anak kecil kalau mau datang bulan Ramadan, sampai mereka itu paham Pak. Sampai dari yang kecil sampai yang tua itu mereka dinasihati, uang yang dikasih Mbah Kakung kemarin disimpan loh Lah apa Bu? Lah besok buat beli tajilan. Lagi mau Ramadan katanya. Sampai yang kecil-kecil begitu. Satu bulan lagi, 1 pekan lagi, 2 pekan lagi Ramadan. Sok poso lole, sahur lole, jombangkong lole, semua bersemangat menyambut. Sampai di dalam perkara waktu ketika datang bulan Ramadan, iki bulane poso lho, aja gibah. Poso kok rasan-rasan. Kenapa? Ma'lumun kata para ulama. Ilmunya mereka faham bahwa bulan Ramadan itu kalau melakukan kemaksiatan akan berlipat dosa yang akan diberikan oleh Allah. Masalahnya kalau bulan Rajab kok tidak? Ini yang kata Al-Imam Ibnu Muflih dalam kitab Al-Adabu Asyariyah, as-sunnatu tunsa, sunnah yang terlupakan. Ini bulan haram. Bulan seperti ini kita punya perhatian. Ini malah ikut-ikut acara-acara orang-orang non-muslim. Pesta Pora kemarin pada tanggal berapa itu tanggal 1-nya? Pada 7 mungkin 7 Rejab. Nah demikian. Yang sifatnya itu adalah kemaksiatan yang berkaitan dengan akidah. Seharusnya takut. Bukan malah kemudian seperti takutnya ketika kita bermaksiat pada bulan Ramadan. Tapi kabar gembiranya, waktu-waktu yang seperti ini yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan pembahasan kita ini, banyak sunnah-sunnah Nabi itu yang berceceran tidak kita laksanakan. Tetapi pesannya apa? Kenapa memilih yang enggak disunnahkan? Yang enggak ada contohnya. Inna dina yusrun. Agama itu mudah. Saudara contohnya, mau sholat malam sampai berapa kuat ngantukmu? Silahkan dilakukan. Ketika puasa bulan Ramadan ada sholat taraweh, kemudian ada witir. Ini hari-hari biasa witir saja ditinggalkan, kemudian ketika datang bulan Rajab pengen sholat jumlahnya 1000 rakaat. Kira-kira kuat? Ini maksudnya kita kaca dengan hadis ini. Inna dina yusrun. Agama itu mudah. Sholat sunnah itu banyak. Kenapa cari yang gak dicontohkan oleh Rasulullah? Yang kalian akan apa? Kalah nanti kalau melakukan hal tersebut. Kayak sholat 1000 rakaat itu kalau dinyanyi Pak, dikerjakan, coba panjenengan misalkan lakukan gerakan tidak ritual sholat seperti gerakan begitu, kuat dalam satu malam panjenengan hitung sampai 1000? Gak akan mampu. Terus kayak gimana cepatnya itu 1000 tuntutannya. Nah begitu. Ini maksudnya kata dari makna Rasulullah ini yang kalau kita mau contohkan dengan bulan yang mulia ini. Jangan salah Pak ya. Kadang salah tertuduh kita enggak menghormati bulan haram. Kita menghormati dan bahkan kita faham dengan ilmu berkabakan dari min dau'il kitab wa sunnah. Bulan Rajab atau bulan haram yang termasuk Rajab itu adalah di antara 4 bulan haram mulia. Minha arba'atun hurum salatun mutawaliyat, ada 3, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram, yang keempat Rajab. Kita percaya, kita beriman berdasarkan dalil Nabi bulan ini mulia. Kita khawatir kalau melakukan kemaksiatan akan dilipatkan hukumannya. Kita juga meyakini berdasarkan penjelasnya para ulama ini,
Dalam tafsirnya Ibnu Katsir menyampaikan pendapatnya Ibnu Abbas, Imam Qatadah, bahwasanya begitulah pahala akan dilipatkan sesuai dengan kemuliaan bulan. Fa idza kana syahru fadilan wal makanu fadilan du'ifat fihil hasanat. Kita percaya ini bulan mulia, tetapi nasihatnya marilah kita meningkatkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sunah-sunah tentang diantara sholat, banyak sunah-sunah tentang diantaranya yaitu infak dan sedekah. Kalau kemarin kita bulan Ramadan jauh-jauh hari sudah menyisihkan uang untuk persiapan Ramadan, untuk berinfak karena kita tahu dilipat gandakan bulan Ramadan dengan infak-infak itu karena bulannya mulia, maka bulan-bulan haram adalah sama seharusnya keyakinan kita. Bulan haram juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir hanya momen sesuai waktu saja. Sekarang ini sudah mau habis bulan Rajab, tinggal berapa hari lagi? Sudah separuh kalau tidak salah. Iya, sudah separuh, sudah mau habis. Tandanya ini juga sebagai bentuk pepeling saja bahwasanya Ramadan sekitar sudah 1 bulan lebih sedikit begitu ya Pak ya. Yang dulu para salafus soleh disebutkan mereka melakukan sikap di antara sikap rindunya mereka kepada bulan Ramadan, yaitu bagaimana? Syahrul Rajabin Syahruz Zar'i. Bulan Rajab ini adalah momen mereka tandur, menanam kembali amal ibadah yang mungkin banyak yang terlalaikan atau terlupakan. Wa syahrus Sya'ban Syahruz Zar'i. Nanti bulan Sya'ban mudah-mudahan kita kalau terlatih menanam dan kemudian menyiraminya. Balu Ramadan mudah-mudahan nanti. Inilah buah kerinduan orang-orang yang rindu kepada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Semoga semua kita diberkahi barik lana fi Rajab wa Sya'ban dan kemudian kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang mulia. Ini tentang ad-dinu yusrun yang kita contohkan di antara bentuk di antaranya seperti yaitu kesalahan-kesalahan dari bentuk yang enggak dicontohkan oleh Rasulullah di dalam bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikelompokkan dari orang yang at-tawassut wal i'tidal, bukan orang yang ifrat atau yang tafrid tadi. Sudah cukup insyaallah taala, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.